Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Politik bersama dengan Ardi Rio dan juga tamu istimewa Mbak Ajeng dia. Karet 2. Pedes berarti itu Bang. Ini kelihatannya komentarnya bakal pedes. Harus pancing supaya lebih pedes. Iya, Mbak Ajeng akademisi ya kan di Politik Winsa, jadi analisanya itu setajam terjemahan tafsir. Ya, Winsa kan dan gitu pastinya. Iya. Insya Allah. Karena latar belakangnya oke kan. Oke, dosen muda ngambil jurusan biologi. Enggak kan politik kalau dapur kan dapur politik. Oh iya, ambil jurusan politik. Ya kan S2-nya pun politik di UGM ya. Satu alma mater dengan penguasa. Wah, satu alma mater dengan Mensesnek. Iya, dosennya. Oh bisa. Ya, makanya nanti sama. Iya, retorikanya. Dan buah jatuh tidak tidak jauh dari pohon ya. Tidak jauh kecuali dari ketendang. Iya. Jauh. Nah, apalagi kalau udah gabung sama kekuasaan kan. Wah, nikmat. Betul. Ya, ini ada Mbak Ajeng. Kebetulan hari ini kita akan bahas isu yang lagi ini Bang O, lagi happening. Jadi kalau Bang O ngikuti di lini masa X atau Twitter itu, yang sempat mau ditutup sama rezim. Yang sempat mau ditutup sama rezim, sama kekuasaan memang oke. Mbak Ajeng dari Aku datang belum apa-apa udah di. Iya, jadi itu tuh lagi rame kan soal penggunaan joki. Oke. Gitu. Nah, ibaratnya shortcut ya. Shortcut gitu kan. Nah, ada pro kontra lu ada jalur. Apa? Ada jalur biar aku bisa S3 kan gitu. Oh, bisa. Aman kalau itu. Langsung di win saja. Justru masuk Winses di iniin Ardi Rio. Oh, ini diawasi yang bener ini. Iya. Ini ada indikasi mau pakai joki nih. Kayak itu. Nah, jadi ada pro kontra ya kan. Ini agak takut ini ya. Nah, kalau misalkan Bang O sendiri ya, sebelum kita ke Mbak Ajeng, Bang O sendiri melihat ini dibuka nggak apa ya? Boleh. Oh Tapi harus ditusuk. iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat joki gimana Bang O? Joki apa nih, 3-in-1 gitu ya? Ya, kan joki itu banyak, ada 3-in-1, ada joki skripsi, joki kuliah ya. Kalau aku dulu, kalau teman-teman kuliah lihat, lumayan iseng kan campur. Iya. Jadi mau tanya jawaban pun sungkan. Soalnya iseng. Tapi sebenarnya zaman Bang O udah ada nggak sih? Udah. Zamanku itu yang rame adalah ini absen. Titip absen. Absen terus KKN. Joki KKN? Iya. Oh, ada Bang. Ada. Tapi aku KKN-nya nggak kayak teman-teman yang bikin gapura, bikin yang enggak. Aku KKN alternatif. Oh. Dulu ada KKN alternatif di Pemprov. Nah itu nggak bisa tuh. Gitu. Ya ada lah pokoknya sekarang orang terkenal itu kayak gitu. Oh gitu. Off the record aja berarti. Ya, absen sampai KKN-nya. Gitu. Iya. Cuman pasti sekarang udah nggak ada kan. Ada, apalagi UNER kan. Iya, excellent with Morality. ya sampai dipecat profesor. Nah, syarat dan ketentuan berlaku moralitinya itu. Nah, itu kan dari perspektifnya Bang O ya. Ya kalau menurutku sih mungkin efeknya nggak terasa langsung. Karena kan kita habis lulus kan nggak akan langsung mengimplementasikan ilmu-ilmu itu. Betul. Nanti kalau kita udah ketemu masalah-masalah baru tahu nih. Iya. Perlu nggak sih? Dan aku berpikir kemarin itu aku harus rajin masuk karena ngejar absen supaya agak mendingan lah. Karena aku iseng nih di kampus, iseng kurang ajar lah, jahilin orang apa. Terus kalau aku harus nanya jawaban, kan malu. Iseng apa? Jadi mau aku nggak mau kayak orang-orang. Cuman zaman aku kuliah tuh ya itu teman-teman. Jadi joki absen sama KKN yang paling rame. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, gimana? Kalau sekarang kita harus tanya sama orang yang memang masih berkecimpung. Nah, akademisi yang langsung hadir. Betul. Gimana Bu Ajeng melihat? Bu Ajeng kayak formal sekali. Aduh, kayak aku aja Mbak aja. itu tuh kayak sebetulnya kayak reunian gitu kan. Iya benar. Sesama pemain. Ini kan maksudnya. Dia aja. Aku enggak. Mungkin kalau zaman aku dulu ya, joki tuh bener banget katanya Bang O tuh rame buat absen. Terus tugas. Kalau KKN aku pernah tahu dan emang ada. Di angkatanku ada. Angkatanmu ada nggak dulu? Oh enggak ada. Angkatanku ada. Dulu angkatanku ada. Bener kan? Tapi
nggak rame Bang O. Iya, dan itu cuman bahkan teman satu kelompoknya pun nggak tahu kalau zamanku dulu. Kan belum dahsyat sekarang sosmed. Kalau yang di zaman aku tuh, jadi mereka harus kong kali kong sama teman satu kelompoknya. Cuman kayak biasanya nih kenapa dia harus sampai joki KKN, karena mungkin dia tuh yang punya jam terbang tinggi lah. Ada, dan pernah satu kelompok sama aku pernah ada yang kayak gitu. Jadi cuma datang terus nanti paling nggak setor muka terus ntar dia pulang lagi kan kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan itu zaman dulu ya, nah sebetulnya nggak beda jauh ya kalau sekarang. Kayaknya kalau aku ngelihat sih di pendidikan sekarang kayak kesempatan untuk seperti itu pasti akan selalu ada dan semakin berkembang dan itu tuh sekarang modelnya kita nggak bisa menafikan atau kayak nggak mungkin ada gitu. Nah kalau bisa kita harus mengetahui dan bersahabat dengan mereka karena mungkin itu caraku ya. Iya karena yang bisa nangkap penjahat itu cuma penjahat loh. Karena berarti polisi nggak mampu. Loh, kan dia harus menyamar dan apa. Oh iya betul. Makanya Mbak Ajeng ini maksudnya harus bisa adaptasi supaya tahu nih trik-trik mereka gimana. Iya karena kalau sesama mahasiswa mungkin mereka kalau ngelihat aku termasuk yang paling muda ya, terus juga yang paling bisa diajak berteman. Iya bahkan bukannya kegeeran ya, cuman kalau di kampus itu masih ada yang nanyain aku semester berapa kayak gitu, jadi mereka nggak tahu kalau aku tuh dosennya mereka. Nggak maksud semester berapa itu? Kuliah S3. Iya, kalau itu aku percaya. Itu kan lucunya kayak gitu tuh kadang sering ngobrol, terus kan sering kan kita ngobrol sama mahasiswa. Itu mereka ya curhat-curhat aja. Iya aku ini kok bantuin buat ngerjain ini. Itu aku nanyain, emang rate-nya berapa gitu. Berapa kok sekarang itu? Rate-nya tuh besar loh kalau skripsi ya. Aku tapi nggak tahu kalau tugas ya. Kalau skripsi langsung jadi ada paket A, paket B, paket C kayak gitu. Ya, tapi ini kan bukan di kampusnya ini. Jadi teman-teman jangan mikir macam-macam. Tapi enggak, maksudnya itu enggak cuma di satu kampus gitu loh, tapi lah generally. Iya, jadi teman-teman mahasiswinya ini bukan ngerjain di kampusnya Mbak Ajeng. Kalau mau ngerjain di kampus udah ketahuan duluan sama dosennya. Jadi aku udah tahu kan kayak ini pemainnya. Gitu. Berarti mereka ngerjakan buat di luar ya. Buat di luar biasanya rata-rata gitu. Dan sekarang karena semuanya pakai big data dan AI, itu semakin gampang sih. Tapi aku mikir juga kayak ngapain harus joki, kan sudah ada AI ya. Cuman kan kalau orang yang belum bisa pakai AI juga pasti tetap butuh. Iya enggak sih? Pakai AI itu apa ya? Kan yang dilihatnya jadi AI yang tambah pinter. Iya sih. Segitu aja udah. Tapi memang mungkin karena Mungkin karena kalau aku lihat, kalau AI itu buat menggantikan teman-teman kita di balik ini bisa kan? Bisa. Buat ngedit. Bisa. Langsung batuk-batuk. Bisa. Kasihan lagi aja nanti Bang. Ya kan. Cuma kadang kayak gitu tuh ini kan bukannya memang ada iklim kan Bang. Misalkan ya itu tadi kemudahan, karena saking mudahnya ya akhirnya mereka menggunakan jasa itu. Jadi kayak supply and demand-nya udah cocok gitu loh Bang. Jadi yang satu itu butuh duit, ya kan mungkin itu orang-orang yang ngerjain itu dia butuh duit. Nah yang satu dia punya duit tapi dia males, kan gitu. Iya, itu pasti karena simbiosis aja. Simbiosis mutualisme gitu kan. Nah. Dan di setiap zaman ada, cuman modelnya beda-beda. Iya. Zamanku dulu ada, sekarang ada tapi modelnya beda. Iya. Kalau zaman dulu kuliah dulu, nggak dong itu mau akhirnya susah jadi dokter karena ambil ilmu pemerintahan. Dan sekelas isinya cuma 6. Oh iya, betul. Terus kadang-kadang kalau dosennya ini dia minta di rumahnya, jadi teras rumahnya zaman kuliah. Bimbingan ya Bang? Enggak bimbingan, kelas. Oh kelas. Jadi teras rumahnya. Di mana? Di kelas kita cuma berenam udah. Di rumah sudah. Terus habis itu pokoknya yang penting absen udah ada. Karena dulu zaman itu pakai absennya masih pakai kertas itu loh, K02 namanya. Jadi angkatan 2045. Absennya 2 K02. Jadi yang satu di kita, yang satu dibawa sama dosennya. Kok nggak relate ya? Ya 2010 itu terakhir menggunakan itu. Setelah itu sudah enggak. 2010 Bang ini. Iya. Kayak gitu Jun. Ya kalau yang sekarang ini nggak ngerti aku modelnya. Bener kata Mbak Ajeng tadi. Sebenarnya gak apa-apa ya Jeng gitu tuh ya. Kalau dari perspektif dosen gimana sih Jeng kalau misalnya melihat anak-anak yang seperti itu?
gimana ya? Kalau ngomong secara idealisnya emang sedih ya, maksudnya melakukan kegiatan seperti itu. Tapi mereka yang melakukan seperti itu tuh mereka ada kebutuhan gitu loh. Tapi bukan berarti aku membenarkan ya gitu. Cuman terkadang sekarang itu kalau aku di kelas ya, mungkin aku lebih terbuka sama mahasiswa ya. Misalkan aku kasih tahu nih, ada beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, atau misalkan tips and trick supaya bisa update gitu ya dengan digital dan lain sebagainya. Itu aku mengajarkan mereka pakai ChatGPT apa segala macam, tapi in a good way, dalam artian supaya mereka bisa gitu loh. Kan karena sekarang kita kalau menghadapi generasi Z itu nggak bisa yang denial ya. Jadi emang kita lebih baik terbuka, kita sampaikan apa dan lain sebagainya gitu. Sehingga apa yang perbedaannya untuk ketika mereka berkuliah itu lebih kepada berpikir kritis dan analisisnya itu kan. Tapi kan tools untuk mencari informasi, tools untuk mendapatkan source dan lain sebagainya itu kan sudah sangat tersedia sekarang. Dan kadang itu mahasiswa yang joki-joki itu sebenarnya nggak update gitu loh kalau menurut aku. Padahal udah banyak tools yang disediakan sekarang itu kayak gitu. Terus buat apa yang harus mereka nggak bisa update, yang pasti itu joki itu pasti soal ilmu sih. Nah, masalahnya kalaupun misalkan joki, kita itu yang dosen-dosen itu sebetulnya udah paham, karena semakin kita menemukan mahasiswa yang menulisnya sangat sempurna, itu semakin aneh. Namanya juga belajar kan, kita pasti pasti bikin kalimat pasti kan nggak langsung bagus yang gitu. Bulat, malah bagus ketemu yang kayak gitu. Karena kebetulan aku juga ngajar metodologi ya. Jadi kelihatan perfect. Bisa hubungi Bu Ajeng kan, biar di bawah sini nomornya. Belajar metodologi itu bukan shortcut. Ada cara-cara yang membantu ya Bang. Iya. Tapi sebenarnya kalau lihat fenomena seperti itu Bang, kalau aku melihatnya bukan kepada joki ya, lebih pada ke ghostwriter. Karena memang ada beberapa orang-orang, misalnya kayak pejabat-pejabat tertentu itu Bang, itu yang kalau Bang lihat dengan kesibukannya dia bisa ngeluarin buku atau apa, itu kan dia tidak menulis sendiri kan, pasti dia menyuruh orang lain untuk menuliskan gitu kan. Nah itu kan as a professional sebenarnya nggak ada masalah ya. Makanya tadi kan Bu Ajeng juga bilang ini, Bu Ajeng yang tulisan. Bu Ajeng bilang, maksudnya nggak menyalahkan juga. Karena kalau misalnya orangnya sibuk, yang beneran sibuk loh kan, bukan sibuknya mainan apa-apa. Maksudnya memang beneran sibuk ya, mungkin nggak apa-apa. Dan dia pastinya harus bisa mempertahankan kan tulisannya. Tapi ini mungkin nambah satu lagi ya, kalau di etikanya tuh emang kita tuh boleh berpartner, berkolaborasi untuk menulis, tapi memang itu harus disampaikan. Jadi emang kita nama ya, ada namanya. Jadi nama dicantumkan. Jadi nggak seakan-akan hanya dari sendiri atau Ajeng sendiri yang menulis. Saya dulu gitu pas ujian dapat D. Kan ujian mau. Itulah ujian. Sama kayak Bang nulis disertasi. Kalau ada nama orang lain ya nggak boleh. Jadi aku dulu kuliah ya, ada ujian gitu, bikin paper dengan masih semester 1. Ya kan. Nah, udah kita kumpulin lah paper. Terus ada nama temannya. Panggil. Ya. Ardedio sini gitu. Ini untuk dari mana? Oh enggak ada, udah ngotot gitu. Dibalik ke halaman terakhir itu. Yes. Gitu. Ya, jadi kan nama orang tuh kalau dulu kan nggak ditaruh di depan, masih mana kuliah di belakang. Itu nggak aku hapus, Pak. Nggak aku hapus, jadi enter, jadi udah ngotot, ternyata nggak aku hapus. Jadi nama lu Ardirio sama yang bikinnya di situ di bawah 1 lembar. Pasti yang bikin dulu Sandi ya, Sandi Jangan aku bilang mata kuliahnya, langsung itu D, dah. Iya. Semester depan udah. Iya sih. Karena sebenarnya ada beberapa orang-orang yang aku tahu ya Bang ya, dulu ketika aku di UI itu beberapa pejabat-pejabat publik yang dia itu S3 itu memberikan tulisannya, disertasinya itu ke orang lain. Ke orang lain. Meskipun dia pas saat ujian disertasi dia bisa mempertahankan argumentasi itu. Tapi dalam pengalamannya mereka bisa dituliskan oleh orang lain. Itu sebenarnya kan nggak apa-apa, jadi nggak boleh ya kalau disertasi gitu-gitu ya.
Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Itu harus karya sendiri dong. Kecuali kalau nggak tahu ya. Aduh. Kecuali kalau misalkan itu kolaborasi untuk membuat artikel itu bisa ya. Iya. Cuman nggak tahu ya. Kalau disertasi nggak boleh kan sebenarnya. Itu kan karya sendiri dong, disertasi yang bikin kuliah. Iya. Tapi memang real itu Bang, itu terjadi. Karena dengan kesibukannya orang ini ya. Iya. Jadi mereka dia akhirnya memberikan ini ke mahasiswa S2 dalam tanda kutip. Gitu. Ya, itu dinamika dunia pendidikan. Iya. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, ya kan? Dan berbiaya tinggi. Harganya tinggi. Winsa itu murah ya, Ceng ya. Dan sulit digapai. Enggak susah, Winsa nggak murah. Enggak, maksudnya kan pendidikan tinggi, biaya tinggi, sulit digapai. Ya kan? Kalau mau gampang ya digapai masuk Winsa aja. Masukin saja. Bertemu dengan Mbak Ajeng nanti diberitahu cara-caranya. Iya. Siap. Di fakultas apa? Apa Jeng? Saya divisi ilmu politik. UIN sudah nampil Surabaya. Supaya nggak masalah kan ya. Jadi supaya teman-teman kalau merasa pendidikan tinggi, biaya makin tinggi, masuk fakultas politik supaya bisa merubah kebijakan. Kampusnya di New Mountain ya. New Mountain, Gunung Anyar. Gunung Anyar. Kampus baru. Oke. Oke gitu. Kita akan kembali lagi ya Bang ya di membahas terkait dengan politiknya. Nah, nggak tahu ini politik Islam apa politik apa? Politik perkotaan. Karena Mbak Acung fokusnya politik perkotaan juga. Oh, politik perkotaan. Berarti nyambung sama yang tinggi-tinggi tadi kan? Nyambung. Tokoh-tokoh yang masa tinggi lupa lihat bawah. Iya, yang bangun yang sudah tinggi tapi ternyata bangun terowongan. Nah, nggak bisa. Macet. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya.